Tanya. Ibu mau pergi kemana gitu kemarin? Enggak ya, mau ke Jakarta itu, mau mudik itu pulang. Udah. Tapi ibu sudah tahu bahwa hamilnya sudah besar. Ya udah sudah besar. masuk waktunya. Iya, waktunya ya. Udah. Udah tahu, tapi perkiraannya kan nggak tahu. Maksudnya Oh. kapan-kapan kan nggak ngerti. Tuh. Nekat banget sih bu berangkat sendiri gitu. Aku udah pasrah yang kuasa gitu, Mbak. Udah nggak usia nggak tahu ya perjalanan kayak gitu ya dijalanin aja gitu. Ini kalau boleh tahu kok tidak didampingi, bukan sudah hamil besar ya Bu? Kok nggak didampingi suami? Ya udah sudah biasa kalau pulang kampung untuk pulang sendiri gitu. Nggak pernah sama dia gitu. Ibunya juara banget ya, sudah hamil besar, jalan kemana-mana masih sendiri gitu ya bu ya. Nah, Kangen sama anak. kangen sama anak-anak. Oke. Pak Dana kenapa nggak ikut nemenin Ibu? Kan nggak ada ongkosnya tadi, biayanya nggak ada. Biaya untuk berdua ini nggak ada, cuma ada satu doang bisanya. Cukup untuk satu bolak-balik. Cukup buat satu bolak-balik. Oke. Jadi Tapi untuk bolak-balik berdua tuh nggak ada biayanya. bapak merasa bahwa ibu ini udah waktunya loh bu, jangan Iya, Kak. dulu pulang gitu misalnya. Iya, ada juga perasaan kayak gitu. Tapi mau gimana lagi ya, orang dia kangen sama anaknya maksa. Ya udah mau apa dikata ya. Ya udahlah, gimana nanti aja lah. Jadi pas dengar pertama kali lahiran di tahun ini dikabari siapa? Dari Pak Dana. Dikabari dari istri saya sendiri lewat SMS. Reaksinya gimana waktu itu Pak? Oh saya udah lahiran Pak katanya gitu. Loh, udah lahiran? Iya, astagfirullahaladzim, alhamdulillah gitu. Gimana sehat? Ya saya sehat katanya, bayi juga sehat ya alhamdulillah gitu. Saya dengarnya bingung juga, sama panik, bengong gitu. Ini mau gimana nih bisa terjadi gitu. Ini rasanya campur aduk antara astagfirullahaladzim sama alhamdulillah. Iya, sama alhamdulillah sama bahagia juga campur aduk pokoknya, sama senang juga Sama ya merasa ada. kecolongan juga pengen nungguin sebenarnya ya. Pengen nungguin, maksudnya kan rencananya pengen di Jakarta lahirannya. Rencananya udah di Jakarta lahiran, saya nungguin. Saya kira 2 hari lagi, nggak tahunya udah lahiran duluan. Oh gitu. Dan ibu juga nggak ngerasa bahwa ini saya berangkat nih agak riskan gitu, udah waktunya tapi ya udah jalan Enggak, aja. langsung Gitu. jalanin coba langsung. Saya berangkat. Ibu ngerasain pas mau lahiran itu ketika di mana Bu? Apakah ketika sudah mau berangkat atau di tengah jalan seperti itu sudah terasa dengan durasi yang sangat Oh, cepat? ini langsung dari Cirebon langsung apa itu jalan mobil apa bisnya jalan langsung itu ya sudah mungkin ya udah mendatang di sini ya langsung terus mungkin yang tahu saya udah sama ngomong sama supirnya gini, Pak saya udah nggak kuat nah itu mau keluar bayinya gitu sama supirnya nih sampai malah bingung lah gitu kan panik kan Mbak otomatis kan udah Pak saya mau turun aja langsung di itu apa itu selimutnya itu bis dia Mas tuh langsung Digelar dulu. iya di luar rumput langsung gas berjalan langsung itu langsung bayinya keluar itu Cepet banget ya bu ya. iya Emang selalu cepet ibu. Melahirkan anak-anak sebelumnya juga iya kayak gitu langsung itu apanya terasa langsung keluar Hitungan menit langsung Bu ya? iya langsung Kalau boleh tahu berapa Bu putra putrinya? ibu bapak putranya saya 2 ya perempuan sama ini 2 gitu Dua-dua. iya 2 Tapi yang namanya agak berbau-bau kepolisian hanya ini aja. iya Yang ngasih nama bapak ya pak? iya bapak yang anehnya bapak Ya, Gimana dari Pak? Bapak. Pak Arman nih, kasih nama udah kasih Bayangkari Mati aja itu gimana tuh? Jadi pada saat sudah di rumah sakit kan kita nanya sama ibunya, orang rumah sakit nanya, ini namanya siapa Bu? Saya nanya sama Bu, namanya siapa Bu? Udahlah, buat Bapak aja yang ngasih nama siapa waktu itu. Saya langsung konsultasi sama Pak Kapolres, Pak AKP Hari Hidayat, sama Pak Dirlantas waktu itu. Izin dan nih ibunya nyerahkan sama kita namanya siapa. Mohon kira-kira namanya kan bagaimana kan tanggung jawab kita memberikan nama ke depannya. Pas waktu kemarin kan juga ngomongnya pas lagi hari Bayangkara tuh Mbak ya. Memang sih pas 2 Juli, masih selang sehari. Udah nama depannya Bayangkara, kemudian yang pas di jalan tol kan kita melaksanakan operasi Ramadhania tuh, Mbak. Udah Bayangkariwati Ramadhania gitu. Masih biar suci Ramadan juga ya? Ya, gitu. Tapi Bapak Arman ini terlatih nggak Pak? Proses persalinan darurat bisa dilakukan karena punya latar belakang kebidanan gitu ya? Sebenarnya sih situasi darurat yang seperti itu memang baru kali ini nemu ya. Biasa kan kalau kayak kecelakaan, ya memang sudah sering kita temukan dalam tol. Tapi kalau situasi seperti ini baru kali ini saya temukan. Sampai saya bilang tadi, bahkan istri saya pun lahiran pada saat itu saya nggak lihat langsung karena sesar kan. Putra-putra bapak pun nggak ditungguin begitu? Iya, nggak saya tungguin. Pas lihat kayak gini, lihat kondisinya lah, luar biasa lah pada saat itu. Oke, nah itu bapak memang ada radio masuk, ada orang melahirkan di jalan, bapak datang atau kebetulan sedang patroli? Nah, jadi memang pada saat itu kan lagi diberlakukan kontraflow sama Pak Dirlantas Kombes Tomex Kurniawan waktu itu. Diberlakukan kontraflow dari kilometer 1 sampai 82 waktu. Jadi memang lagi padat-padatnya kendaraan. Terus memang itu berada dalam beat saya. Jadi pada saat saya melaksanakan penyisiran, kan di bahu-bahu jalan memang banyak tuh pemudik-pemudik yang kelelahan. Kemudian kita lihat kendalanya apa. Pas saya lihat ada bus Kiara Mas ini berhenti, saya melihat ada ibu tergeletak di jalan. Saya tanya kondisinya apa ini mau proses lahiran. Saya nanya sama yang lain keluarganya di mana, ternyata nggak ada keluarganya.
Saya minta sama ibu-ibu yang lain untuk bantu. Ada penumpang-penumpang perempuan untuk bantu ya, bantu pada saat itu. Kemudian pas lihat anaknya udah lahir, tidak ada alternatif lain. Saya bilang harus segera evakuasi karena anaknya waktu itu masih biru ya, dan juga belum nangis pada saat itu. Anaknya belum nangis. Di suatu lagi kendaraan arus lalu lintas lagi padat-padatnya dalam tol. Gitu. Pak Arman, apa sih yang membuat inisiatif Pak Arman itu langsung bereaksi dan memberanikan diri? Anak sendiri aja belum pernah dipegang waktu lahiran. Ini anak orang lain. Jadi pada prinsipnya spontanitas saja. Spontanitas. Lengkapnya sesaat lagi. Baik kondisi ibunya, Pak Arman. Jadi memang pada saat itu kita melaksanakan penyisiran bahu jalan karena memang bahu jalan kita prioritaskan untuk keadaan darurat. Tapi karena banyak pengemudi yang pemudik yang kelelahan, jadi mereka banyak berhenti di pinggir jalan. Makanya kita kadang-kadang berikan kesempatan dia untuk istirahat. Kemudian setelah itu lanjut perjalanan. Pada saat di kilometer 82 itu saya melihat ada mobil bus kira Mas yang berhenti. Saya lihat ada penumpang juga lagi berkerumun. Saya samperin, saya turun. Saya lihat ada ibu. Saya sudah lihat Ibu Sugiyati itu tergeletak di bahu jalan. Jadi saya lihat wah kondisinya udah proses mau lahiran. Jadi saya minta tolong sama ibu penumpang perempuan untuk bisa bantu dalam perawatan seadanya. Ada selimut, ya selimut dipakai untuk jadi alas. Kemudian pada saat sudah anaknya udah ada, saya menggunakan selimut ya bus malam itu Bu ya. Untuk dibungkus bayinya. Kemudian pas waktu itu ari-arinya masih ada, jadi ya seadanya waktu itu pakai plastik. Udah, yang terpenting saya bilang udah segera bisa dievakuasi. Situasi jalan memang pada saat itu lagi rame-ramenya karena waktu itu diberlakukan kontraflow dari arah Cipali menuju ke Jakarta. Luar biasa memang padatnya kendaraan pada saat itu. Jadi saya berusaha untuk menghubungi pos RTMC untuk minta prioritas jalan. Saya laporkan sama Pak Kapolres waktu itu, Pak AKBP Hani Hidayat. Saya bilang mau izin komandan, ini lagi ada orang yang melahirkan di dalam tol. Saya minta untuk prioritas jalan. Akhirnya jaraknya kan dari TKP 82 itu sampai dengan di rumah sakit kira-kira sekitar 20 km Mas. Dengan situasi kondisi lalu lintas yang lagi padat. Alhamdulillah saya di jalan saya minta dijemput lagi dipandu untuk sampai rumah sakit. Nyampe rumah sakit karena yang anaknya juga yang saya ini kan anaknya pada saat itu belum nangis ya. Kalau melihat kondisi bayi normal pada orang lahiran kan sepengetahuan saya harusnya kan nangis. Ini nggak nangis, makanya saya panik segera untuk bawa ke rumah sakit. Pak Arman ini terlatih apa nekat Pak sebenarnya Pak? Mungkin alasannya Atau memang ada pelatihan seperti ini Pak kurang lebih di ya lihat kondisi kayak gini kan memang suatu hal yang memang sangat, ini juga baru sekali ini saya temukan untuk orang yang melahirkan. Kalau mungkin orang yang kecelakaan kita sudah terbiasa, tapi orang melahirkan ini berbicara tentang rasa ya. Ya udah kita juga namanya panggilan hati dalam bertugas, kemudian kita tulus ikhlas aja lah bantu demi kemanusiaan. Pak, sepanjang perjalanan itu kan kurang lebih 10 menit ya Bapak katakan. Itu bawa menggendong anak orang begitu dengan ari-ari yang masih ada di situ. Itu Bapak merasa ada was-was nggak sih? Was-was, lihat kondisi anaknya juga yang saya lihat pada saat itu kan masih biru ya, kondisi anak baru lahir, terus hari-hari juga masih ya belum ada, hari-hari masih ada. Kemudian saya lihat juga pada saat itu saya juga dengan kecepatan tinggi kendaraannya harus konsentrasi juga untuk ngarahin driver sama yang membuka jalan untuk bisa sebagaimana caranya cepat sampai dengan rumah sakit. Oke, Pak Arman tadi mengatakan bayinya tidak menangis selama di jalan. Ya. Membuat bayi menangis supaya terlihat reaksinya bahwa bayi ini dalam keadaan sehat di rumah sakit itu tindakannya apa Pak? Jadi Bapak nih pada saat ada di video ini Pak. saya berusaha aja untuk anaknya tadi kan dia mau nangis, saya goyang-goyang gini supaya dia tidak tidur ya. Saya berusaha goyang-goyang sambil saya ngucap lafaz ya. Saya tadi ini sama ibunya Islam katanya, udah saya lafazkan pakai doa yang ini saya. Yang mengazani Bapak juga katanya? Ya, pada saat sampai rumah sakit karena tinggal saya berempat, saya dengan anggota sama ibu sama adik bayi. Tanya keluarganya nggak ada, saya mengambil inisiatif pada saat itu untuk mengazankan langsung. Ya. Jadi kaki bayi disentil ya Pak? Iya, kaki bayi disentil, baru nangis pada saat itu. Oke, dan setelah mendengar suara tangis mungkin lebih lega begitu ya? Apalagi sudah ada dokter-dokter di rumah sakit. Sepanjang perjalanan hanya berharap ya Allah selamatkanlah bayi ini sampai dengan saya sampai dengan dia di rumah sakit dan dapat perawatan yang lebih layak. Dan ibu ada di mobil jok belakang. Saya berusaha juga untuk menenangkan ibunya juga. Tapi ibu tenang. Ibunya sudah merasa kesakitan ya. Pada saat itu saya tanya, Bu, harus tenang. Insya Allah ibu nanti sampai rumah sakit, ya kita nanti dapat perawatan yang lebih baik. Ibu Sugiyati kan biasa dalam proses persalinan harus ada tindakan yang cepat juga. Ya. Selama 10 menit berada di tol hingga tiba di rumah sakit. Ibu saat itu gimana Bu? Ya sudah tahu nih Pak ya yang merasakan sakit di sini semuanya tuh sakit ya Allah gitu. Bapaknya yang ngomong sama saya, ya saya sambil bapaknya ngomong saya kesakitan, masih kesakitan. Saya berusaha dua-duanya tetap terjaga gitu ya. Bu, ibu yang tenang Bu ya, saya berikan pertanyaan-pertanyaan supaya ibunya tetap terjaga di belakang. Pertanyaan apa itu waktu itu disampaikan? Berusaha nanya sesuatu hal yang membuat dia tersadar, nanya namanya dari mana supaya tetap ibunya terjaga, anaknya juga berusaha saya
saya gerak-gerakin ya, supaya Oke. tepuk-tepuk itu supaya dia tidak tidur waktu itu. Pak Dana datang di rumah sakit jam berapa Pak? Jam 7. Jam 7 malam. Berarti itu beberapa jam setelah proses lahiran ya? Iya, jadi saya nggak tahu apa kejadiannya gitu. Susah Pak? Cari rumah sakit di mana apa segala macam langsung tahu begitu? Ya alhamdulillah ada yang kasih ngunjuk gitu. Mau ke rumah sakit Purwakarta di mana? Saya kan nanya-nanya gitu. Oh di sini Pak, nanti Bapak ke sini. Ya udah, saya langsung jalan ke sana, langsung tiba di rumah sakit itu dan langsung masuk. Ya langsung telepon istri saya gitu. Ada di lantai berapa gitu. Dan lantai 2 ya udah. Saya nanti ke sana gitu. Waktu itu belum tahu ya ada video. Belum tahu ada istri Bapak video, melahirkan. belum tahu itu. Belum tahu, padahal udah Iya. kemana-mana itu Padahal udah video. kemana-mana. Ini gimana Bapak melihat pertama kali bayinya di rumah sakit dalam keadaan sehat? Ya alhamdulillah seneng, alhamdulillah bahagia gitu, alhamdulillah ya. Seneng banget rasanya gimana campur aduk gimana lagi ya gitu ya. Sempat nangis juga Pak. Sempet nangis juga, tapi ya biasa aja kasih kenapa ya saya ya. Dalam hati sih ya, tapi kok mau mengungkapkan gitu kayaknya tuh berat gitu. Pak Dana, kita mau tahu Pak Ya, Dana masih bingung, masih shock gitu. masih shock. Kita ingin tahu Pak, sebenarnya Pak Dana Ibu Sugiyati ini sehari-hari ini berprofesi sebagai apa sih sebenarnya? Ya, sebagai orang pengupas aqua, Penghasilan berapa Pak? penghasilannya ya ini kalau 2 hari kadang-kadang ya 30, kadang-kadang 35. Satu orang atau 2 berdua? hari, 1 orang. Iya. Oke. Nah, sekarang ibu kan harus ngurus bayi. Berarti Bapak kerjanya double ya? Dari saya sendiri kerjanya. Oke. Nah, ini soal nama Bayangkariwati Ramadnia. Ini ada sentuhan Pak Dana juga atau sudah serahkan saja? Atau Pak Dana ingin mengubah-ubah Saya sedikit? juga merasa cocok gitu apa yang dikatakan sama Pak Polisi Pak Arman itu. Ya udah cocok-cocok aja, ikut-ikut aja gitu. Ada yang Bapak tambahin dari nama lengkapnya Pak? Kayaknya nggak usah lah, udah pas lah itu. Ya. Udah pas. Iya. Berarti nanti aktenya begitu ya? Iya, aktenya Oke. begitu. Nama Iya. kecilnya nanti panggilannya apa? Nia. Ya dia bisa kembali. Ibunya cepat banget. Cocok aja, anak saya Kia. Anak saya panggilannya Kia, ini Nia. Oh. Bapak keluarga komentar apa Pak? Istri komentar apa Pak? Lihat video Bapak ini. Ya istri saya waktu itu kan memang pas lagi operasi juga, operasi ringan di Palembang, kembali ke Dan Palembang. siapa Pak? Ada kuret ya. Oke. Jadi saya juga tidak bisa nemenin karena saya lagi pada saat itu berdinas. Jadi saya kabarin, saya bilang, Mih, ini saya lagi bantu orang. Ya, yang pertama ngabarin malah dia, sudah mulai rame di Facebook. Oh, malah istri duluan. Ya, malah istri duluan lebih tahu. Saya kan udah nggak sempet lagi. Yang istri ngabarin itu di rame orang pamitnya menolong orang melahirkan. Saya bilang ya, saya ceritain kondisinya. Saya bilang lah, ya udah jadi bahan aja bahwa pada saat anak saya sudah lahiran nggak ditungguin gitu, karena proses sesar kan ya. Pak, oke. Pak Arman ini pengalaman pertama kali atau sebelumnya sudah pernah Pak membantu persalinan? Kalau membantu saya pertama kali. Pertama kali. Seumur hidup ya? Ya. Ini mungkin salah satu tugas mengatur arus mudik yang paling Di luar tugas menempel. pokok ya. Di luar tugas pokok sehari-hari, menjaga keteraturan orang mudik pada saat dia arus balik, ya ketemu dengan hal-hal seperti ini, ya sesuatu yang luar biasa alhamdulillah. Nggak akan pernah lupa kayaknya Pak ya. Insya Allah nggak pernah Mudik lupa. 2017. Selama arus mudik, arus balik 2017 ini Pak Arman, apresiasi dari masyarakat gimana sih Pak? Bahkan kabarnya dapat penghargaan juga dari pimpinan Pak ya? Jadi hati kita juga merasa gimana? Merasa senang, bahagia. Pas pada saat kami melaksanakan kontraflow, rasa bahagia masyarakat yang sudah macet berjam-jam di jalan, sudah kelelahan, mereka mengucapkan terima kasih. Bahkan ada yang memberikan makanan, mereka mampir memberikan makanan, minuman kepada kami pada saat itu. Karena memang kalau di dalam itu kan susah kita mau nyari makan. Jadi perasaan senang, campur bahagia. Ibu, ini namanya sudah Bayangkariwati, Bu. Nggih. Kalau suatu saat mau jadi polisi, Pawan gimana? Yes. Boleh-boleh aja ya Bu ya? Atau serah anaknya begitu ya Bu ya? Oke. Harapan dari orang tua mungkin untuk bayinya boleh dari Pak Dana? Ya harapan saya sih ya mudah-mudahan aja ya sehat, lalu sehat lah. Sehat saya pengen sih ya mudah-mudahan ya jadi polisi lah, jadi ponwan lah gitu. Oke. Mudah-mudahan Nah, aja. ini mumpung sedang ada di sini nih, ada yang ingin diucapkan ke Pak Arman langsung? Bisa. Monggo. Ya saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih sama Pak Arman gitu karena udah menolong istri saya atas kelahirannya gitu. Saya Baik. juga mau bilang apa lagi udah nggak bisa bilang apa-apa lagi gitu. Pak Arman sampai terharu tuh. Dari Ibu Sugiyati mungkin ingin mengucapkan langsung ke Pak Arman. Iya, ya, saya ditolong ya, berterima kasih banget, berterima kasih Bapak. Namanya. Mudah-mudahan Nia sehat walafiat ya. Belum? Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Berbakti kepada orang tuanya dengan Amin. solehah. Baik.
Baik. Baik. Terima kasih banyak Pak Dana. Kayaknya bayinya udah mau mini juga ya. Oke. Pak Ahmad, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Apa Kabar Indonesia. Pak Dana, Ibu Sugiati dan Nia juga terima kasih. Saya boleh ucapkan untuk Ya, pimpinan. silakan Pak. Saya ucapkan terima kasih buat pimpinan kemarin kan diberikan apresiasi dari Bapak Kapolri melalui Pak Kapolri melalui Bapak Korlantas. Mudah-mudahan memberikan spirit bagi kami dalam bertugas. Kemudian terima kasih Bapak Kombes Pol Kombes Kurniawan, Bapak Dirlantas Polda Jabar, ya atas beberapa arahan dan bimbingan beliau. Alhamdulillah arus balik dan mudik berjalan lancar. Juga kepada Kapolres saya, Bapak KBP Hani Hidayat, dia ada berperan andil besar juga karena yang memberikan prioritas jalan pada saat itu Pak beliau. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Arman Sahti, Kasat Lantas Polres Purwakarta, dan juga Ibu Sugiati, bayinya juga ini Pak Dana semoga sehat selalu jadi orang sukses dunia akhirat ya bayinya. Iya. Kami kembali saat lagi.